Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Tarisa Septiani dari jurusan Gizi, kelompok 44. Perkenalkan, nama saya Rosi Astriana dari jurusan Gizi, kelompok 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fitria dari kelompok 44 jurusan Gizi. Di sini saya akan Mahasiswa merupakan pemuda generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Roda sejarah demokrasi selalu menyertakan mahasiswa sebagai pelopor, penggerak, bahkan sebagai pengambil keputusan. Pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif selalu lahir dari pola pikir mahasiswa. Suara mahasiswa bisa menjadi representasi dan mengangkat realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa pula punya sikap idealisme yang tinggi sehingga membuat dirinya mendorong untuk memperjuangkan sebuah aspirasi pada penguasa dengan cara mereka sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa secara umum berfungsi sebagai 5 hal. Yang pertama yaitu agen of change. Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Artinya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya. Yang kedua yaitu guardian of value. Pemikiran guardian of value yang berkembang selama ini hanyalah sebagai penjaga nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, atau menjaga nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kesigapan, dan lain sebagainya. Namun ada pendapat bahwa guardian of value adalah penyampai dan penjaga nilai-nilai kebenaran mutlak di mana nilai-nilai tersebut diperoleh berdasarkan watak ilmu yang dimiliki mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu Iron Stock. Sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Yang keempat yaitu Moral Force. Mahasiswa sebagai penjaga stabilitas lingkungan masyarakat diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Dan yang terakhir yaitu Social Control. Sebagai generasi pengontrol, seorang mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan. Namun banyak keresahan yang muncul di kalangan mahasiswa, apakah lebih baik bernilai akademis tinggi atau menjadi organisator yang aktif dalam berbagai kegiatan. Sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan manajemen waktu. Asalkan kita dapat menempatkan posisi pada saat penting, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal pula dari kedua hal tersebut. Organisasi. Manajemen organisasi adalah wadah yang mengkomandisi individu-individu, mengorganisir, dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki dengan kapasitas lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun asas-asas organisasi, yaitu yang pertama ada asas perumusan tujuan, yang kedua asas spesialisasi, yang ketiga hierarki wewenang, yang keempat sistem aturan, dan yang kelima ada impersonalitas. Manajemen organisasi memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi manajemen organisasi yaitu 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actuating, 4. Controlling, dan yang kelima ada evaluating. Yang disebut dengan planning, fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan perencana yang telah ditetapkan serta menanggapi tujuan perusahaan. Actuating merupakan fungsi fundamental manajemen ketiga. Setelah fungsi kegiatan yang mendasarkan berupa pengorganisasian, actuating atau penggerakan adalah fungsi ketiga dari manajemen yang merealisasikan aktivitas-aktivitas yang sudah terbagi menjadi tugas-tugas dalam pengorganisasian.
Controlling atau pengawasan atau juga pengendalian adalah kegiatan manajemen meliputi pemeriksaan apakah sebuah berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip yang telah ditetapkan. Terakhir, evaluating. Evaluating adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan. Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan dan ekstrakurikuler. Adapun beberapa fungsi organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi, salah satunya yaitu mengembangkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme sebagai kader bangsa yang berpotensi untuk melanjutkan kesinambungan Pilmapres merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Peserta diikuti oleh mahasiswa program sarjana dan diploma 3. Terdapat 3 tingkatan Pilmapres. Yang pertama yaitu tingkat universitas, dilaksanakan oleh masing-masing universitas. Yang kedua yaitu tingkat wilayah, biasanya dilaksanakan oleh PTS, PTN langsung ke seleksi nasional. Dan yang terakhir yaitu tingkat nasional, seleksi sampai 10 besar dan dilakukan presentasi secara langsung. Biasanya presentasi berupa bahasa Inggris. Bagaimana menjadi Mawapres? Syaratnya yaitu yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, mahasiswa maksimal semester 6. Yang ketiga, usia tidak lebih dari 22 tahun. Yang keempat, IPK minimal 3. Yang kelima, membuat karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir yaitu mahir dalam berbahasa Inggris. Selain aktif di bidang akademik, Mawapres juga aktif di organisasi dengan presentasi 60/40%, karena tujuan utama kuliah adalah untuk menjadi sarjana. Jadi kita harus fokus belajar mengejar akademik. Tujuan utama belajar itu sebetulnya bukan untuk dapat menilai yang besar, tapi untuk menjadikan manusia yang tercerahkan.